وجدتك دوما قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين اللهم آمين. Ikhwani, akhwati rahimakumullah, para pemirsa pesantren Ramadan online Al-Wafa Jawa Tengah dan DIY rahimakumullah. Sampailah kita di penghujung kitab Adab Sulukil Murid, yaitu khatimat nadhkur fiha syai'an min awsafil muridis shadiq. Kita akan menyebutkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad pada kitab Adab Sulukil Murid tentang sifat-sifat seorang murid yang sejati. Sifat-sifat seorang murid yang sejati adalah mereka yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai panutannya. Tentunya kendali yang mereka punya adalah dari tuntunan dan dari nawar seorang guru, seorang syekh. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Quran kullama yurid. Sehingga dia menemukan semua apa yang ada di dalam Al-Quran, dan itu yang dia jadikan sebagai ikutan dan panutannya, sunnah Nabi Muhammad SAW dan tuntunan gurunya, cara langkah gurunya, pola pikir gurunya, sepak terjang gurunya. Nah, inilah seorang murid yang sejati. Ini sikap murid yang pertama. Jadi tugas dan sikap seorang murid ada 4. Yang pertama adalah yang dia menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai panutan terdepan, tentunya dengan zimam syuyukh, dengan kendali dan dengan nawar. Dia melihat gurunya dan dia dipandang oleh gurunya. Karena sejatinya seorang murid apabila dia beradab kepada gurunya dan dia merasa tatoful berada di depan gurunya, seakan-akan seperti halnya anak kecil yang tidak tahu apa-apa di hadapan gurunya. Walaupun dia memahami, walaupun dia tahu semua ilmu, tapi saat dia ada di hadapan gurunya, seakan-akan dia ikut apa yang menjadi pitutur gurunya, nasihat gurunya, petuah gurunya, dan juga wasiat-wasiat gurunya. Karena semua apa yang difatwakan oleh gurunya dan semua apa yang dikatakan oleh gurunya pasti tidak bertolak belakang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu sang murid juga dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ketika dia sudah menjadikan gurunya sebagai panutan, dan gurunya ini melewati Al-Quran, artinya gurunya mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, tinggal murid mengikuti langkah sang guru tersebut. Kemudian kalau itu sudah ada di dalam hati seorang murid, maka ia akan merasa bahwa dia merasa kurang. Dalam segi ilmu dia kurang, dalam segi amal dia kurang, dalam segi ibadah dia kurang, dan lain sebagainya. Kemudian ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang murid adalah seorang murid, termasuk dikatakan dia murid yang sejati, adalah dia menjaga Allah. Dia menjaga perintah Allah, dia menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa taala, jagalah haknya Allah dimanapun kau berada.
Dikala kau sendiri, kau bersama dengan Allah. Dikala dalam keramaian, kau selalu juga bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Sikap dan tugas seorang murid adalah menjaga perintah Allah, menjaga haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang murid menjaga Allah, menjaga haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah ta'ala tidak dirasa sebagai beban kewajiban, tapi dia rasa sebagai satu kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya seorang hamba itu ketika dia mohon kepada Allah ta'ala, bukan meminta sesuatu yang datang dari Allah. Karena Allah itu memberi sesuatu walaupun hamba tidak mau diberi. Walaupun hamba meminta tidak meminta, Allah selalu memberi. Karena sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mu'ti wa la yubali. Allah ta'ala itu sang pemberi, maha pemberi kepada hambanya, dan dia tidak peduli siapa yang akan dia beri, siapa yang akan dia kasihi. Karena itu wujud seorang hamba ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia berdoa, itu sebagai wujud penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tugas dan sikap seorang murid yang kedua adalah menjaga perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya semua di dalam asas dan pandangan dan juga pengajaran seorang guru yang sejati. Yang ketiga, tugas seorang murid dan juga sikap seorang murid adalah seorang murid yang sejati adalah mereka yang selalu mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya mengkufuri nikmat Allah, tapi mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan dia menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang belajar agama, belajar ilmu pengetahuan kepada seorang guru yang arif billah. Dia duduk di pondok pesantren atau di madrasah, atau dia duduk di lembaga pendidikan yang Masya Allah Islami, Nabawi, Mustafawi. Ini satu kenikmatan yang luar biasa yang tiada tara. Sebagaimana mereka para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul di hadapan Rasulullah adalah mereka apa? Selayaknya seorang hamba di hadapan Tuannya. Murid kepada gurunya, sang guru sejati adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan murid yang sejati adalah mereka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mensyukuri segala karunia Allah Taala. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada para sahabat adalah ketika mereka bersama dengan Rasulullah, mereka melihat senyumnya Rasulullah, mereka melihat cintanya Rasulullah kepada mereka para sahabat Rasulullah, sehingga kematian pun akan mereka datangi ketika perang. Sehingga kenapa orang-orang kafir Quraisy ketakutan menghadapi mereka para sahabat Rasulullah? Karena yang mereka cari bukan hidup di dunia, yang mereka cari adalah kematian yang bertemu dengan Rasulullah, kematian yang mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sang penciptanya. Ini karunia yang paling besar. Kalau sudah murid memiliki jiwa seperti ini kepada gurunya, ini sejatinya seorang murid yang luar biasa. Itu sikap yang ketiga yang harus diberikan dan harus dimiliki oleh seorang murid. Lalu kemudian sikap yang keempat adalah al-murid man la tastariquhul aghyar. Murid adalah mereka yang tidak memiliki perasaan cemburu kepada orang lain. Jika orang lain memiliki kelebihan, dia bersyukur atas kelebihan yang dimiliki oleh temannya. Bukannya kemudian dia malah cemburu, dia malah benci kepada temannya. Tidak. Justru malah kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena agama ini didengungkan, dan agama ini juga kemudian diucapkan, dan juga kemudian agama ini dinyatakan dan juga diajarkan kepada orang lain bukan atas nama pribadi, bukan atas nama lembaga atau bendera atau partai, tapi agama ini didengungkan atas nama Rasulullah, pembawa panji Rasulullah, karena Allah, demi Allah, untuk Allah, dan hanya karena Allah. Jika memiliki sifat seperti ini, inilah murid yang sejati. Tapi sekarang kita lihat bagaimana banyaknya murid yang kemudian dia merasa dirinya adalah, dia ingin dihormati, sehingga kemudian kalau ada orang lain yang menghormati temannya, dia merasa tersinggung, iri, dengki, dan lain sebagainya. Wala tasta'biduhul athar. Seorang murid juga tidak diperbudak dengan yang namanya oleh berbagai macam pengaruh. Ya, tidak kemudian terkontaminasi dengan yang namanya hal ehwal kanan kirinya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang salihin, jadilah kamu
seperti seekor ikan yang hidup di dalam air yang asin. Kenapa? Karena ikan itu bernyawa. Ketika dia masih bernyawa, maka dia juga tidak terkontaminasi dengan yang namanya asinnya air laut, walaupun dia hidup di bawah laut dengan kadar garam yang sangat tinggi sekali. La tasta'biduhul athar. Seorang murid kalau dia memiliki yang namanya ruh mahabbah, ruh ta'zim, ruh syaraf, ruh taqwa, ya, maka yang dia agungkan adalah apa? Allah. Yang dia cintai adalah Allah wa Rasuluh. Yang dia agungkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia cintai adalah Rasulullah. Yang dia agungkan adalah gurunya. Yang dia cintai adalah gurunya dan semua para alim ulama dan semua orang-orang saleh tanpa pandang bulu. La tasta'biduhul athar. Jangan menoleh ke kanan, jangan menoleh ke kiri. Lurus ke depan. Apa yang dilakukan oleh gurumu, ikuti. Wala taghlibuhu syahawat. Juga tidak diperbudak dengan yang namanya nafsu syahwat. Dia tetap pada ilmu. Orang berbicara tentang masalah wanita, tetap dia pada ilmu. Dia tidak diperbudak dengan yang namanya nafsu syahwat. Dia ingin ini, dia ingin ini, dia ingin bekerja, dia ingin jadi orang yang tenar. Tidak. Dia tetap menghamba kepada gurunya, berkhidmah kepada gurunya. Karena al-ilmu yahsulu bil khidmah. Ilmu itu bisa didapat dengan dia mengabdi kepada gurunya, berkhidmah kepada gurunya. Wala tahkumu alaihi al-adat. Dan juga dia tidak tunduk dengan yang namanya adat-adat yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Itu sifat seorang murid. Bila ada adat di daerah setempat, seseorang bersalaman dengan orang yang bukan mahramnya, ketika dia sudah menjadi seorang murid yang sejati dan dia sudah memiliki ilmu pengetahuan syariat agama, dia tolak yang namanya adat-adat seperti ini karena ini bertentangan dengan syariat. Tapi menolaknya pun juga dengan akhlak, dengan kesantunan, tidak dengan membentak, tidak dengan menghardik, tidak dengan menghakimi, tidak dengan mengatakan engkau salah, engkau bodoh, engkau bejat, engkau rusak dan lain sebagainya. Tidak. Tapi dengan santun, dengan akhlak yang baik. Karena ilmu tidak dengan membaca. Ilmu tidak hanya duduk di bangku kuliah atau bangku sekolah, tapi ilmu dengan melihat. Al-ilmu bin nazar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Rasul tidak mengatakan sholatlah kau seperti apa yang sudah dituntunkan oleh Al-Quran, baca Al-Quran. Tidak. Lihat sebagaimana aku sholat. Apa yang aku praktikkan ada di dalam Al-Quran, itu yang aku praktikkan. Ada apa yang aku ucapkan dalam hadis-hadisku, itu yang aku praktikkan, kata Rasulullah. Jadi sahabat tinggal melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalamuhu dzikrun wa hikmah. Tutur katanya syarat akan zikir dan hikmah. Hanya menyebut nama Allah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, salawat ala nabi. Hikmah juga menasihati orang. Syarat akan ilmu pengetahuan, mubahathah akan ilmu, mudzakarah akan ilmu. Wa samtuhu fikrah wa ibrah. Dan juga diamnya syarat dengan berfikir dan banyak mengambil pelajaran. Diamnya berfikir, banyak mengambil pelajaran. Apa yang harus saya sikapi kalau saya begini? Fakir sab'in wa qatta' marrah. Kata orang Yaman, fakir sab'in wa qatta' marrah. Pikirkan 70 kali, lalu kau putuskan sekali. Rencanakan dulu, musyawarahkan dulu, pikirkan sebab dan akibatnya. Setelah itu baru kemudian kau putuskan. Yasbiqu fi'luhu qawlah. Dia tidak hanya sekedar bisa berbicara, tapi dia lebih banyak berbuat. Bahkan perbuatannya mendahului ucapannya. Seorang murid ketika dia ucapannya mendahului daripada perbuatannya, itu bukan seorang murid yang sejati. Tapi perbuatannya lebih dulu dia lakukan. Dia sholat tahajud sebelum dia ceramah tentang tahajud. Dia akan mengasuh anak yatim. Dia akan bicara tentang mengasuh anak yatim. Sebelum dia berbicara, dia sudah mengasuh anak yatim. Wa yusaddiqu ilmahu amalah. Lalu kemudian dia nyatakan ilmunya dengan pengamalan. Dia nampakkan dengan pengamalan. Tidak dengan dia pamerkan, tapi dengan ketundukan, dengan ketawaduan.
Syiarul khusyuk wal wagar. Syiar ciri-cirinya seorang murid adalah apa? Khusyuk, menjaga kehormatan, rendah hati, tawadhu wal inkisar, merasa dirinya adalah bukan siapa-siapa. Yang dia tampakkan adalah rendah hati, jaga kehormatan dia, pakai kopiah, tutup aurat, murah senyum, yattabi'ul haq wa yu'thiruh, mengikuti mana yang benar dan itu yang dia utamakan, bukan mengikuti yang batil. Wa yarfudul batil wa yunkiruhu, dan dia menolak yang batil, menolak yang salah, dan ingkar akan kebatilan, tidak suka dengan yang namanya kebatilan. Bersikap tegas diperlukan, rahmat diperlukan. Terkadang yang namanya rahmat juga dengan yang namanya ketegasan dan kebijakan. Apa ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wal haqqu ahaqqu an yuttaba. Yang benar itu lebih berhak untuk diikuti. Jadi tugas dan sikap seorang murid adalah mengikuti mana yang benar dari ucapan itu, walau kebenaran itu keluar daripada lisan seorang musuh. Kemudian yuhibbul akhyar wa yuwalihim, mencintai orang-orang saleh, duduk dengan mereka, mengangkat mereka sebagai gurunya, sebagai yang namanya panutannya, fatwa-fatwanya dia ikuti, dia takzimi mereka. Lalu dia membenci orang-orang yang jahat, tidak duduk dengan mereka, walaupun menyapa, bersalaman sih bersalaman, tapi tidak duduk dengan mereka. Justru dia tunjukkan dengan akhlaknya agar supaya orang-orang tadi berubah, insya Allah menjadi orang yang baik berkat akhlak yang dia tunjukkan karena Allah. Sebagaimana yang diceritakan oleh sebagian dari orang-orang yang saleh di kota Tarim sana, Sayyidina Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ketika dia datang ke satu negeri, dia lewat di satu perjalanan dan perkampungan di negeri itu, dia lihat banyak anak-anak muda yang kemudian tertawa terbahak-bahak. Kemudian anak-anak tersebut kemudian satu dengan yang lain berbicara, lalu kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Gelak tawa yang kemudian membisingkan telinga murid-muridnya tadi ini. Salah seorang muridnya menghampiri mereka, salah seorang daripada mereka, dengan mengatakan, diam kalian dari tertawa kalian. Tidakkah kalian tahu yang jalan di hadapan kalian ini seorang ulama besar, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri, seorang ulama allamah besar, arif billah, wali minal awliya, bukan sembarangan orang, ini orang gede, tinggi pangkatnya. Maka kata Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatri berkata kepada salah seorang muridnya, mengatakan, kenapa kau katakan begitu kepada mereka? Tak layak kau mengatakan begitu kepada mereka. Semestinya kau berdoa untuk mereka kepada Allah Ta'ala. Wahai Habib, mereka tertawa di hadapanmu, gak layak. Kami pun kemudian menundukkan kepala kami kok di hadapanmu. Coba aminkan doaku. Maka muridnya pun mengangkat tangannya. Al-Habib Hasan mengatakan apa? Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Akhlak. Bukannya anak-anak muda tadi tertawa, justru malah menjadi muridnya Al-Habib Hasan, ikut dengan Al-Habib Hasan. Ini wa yubghidul asyrar wa yu'adihim. Bukan benci kepada orangnya, benci kepada sifat kejahatan yang ada pada diri orang yang jahat tadi ini. Adapun zat orang tersebut adalah orang baik. Kemudian kathirul ma'unah. Kemudian khubruhu ahsan min khabarihi. Pengalamannya lebih banyak, lebih baik daripada beritanya. Dia tidak banyak berbicara tapi banyak berbuat. Beritanya di mana-mana, orang mengatakan bahwa dia orang biasa, tapi pengalamannya luar biasa. Orang mengatakan dia bukan orang alim, hanya ustadz biasa, ustadz kampung misalnya, tapi pengalamannya baca kitab ini, mengamalkan kitab itu, baca hadis ini, mengamalkan hadis itu. Dia pernah bertemu dengan ulama ini, lalu dia mengambil ijazah dari ulama yang sana, mengamalkan ijazah tersebut, menghormati ulama, orang-orang tua. Wa khubruhu ahsan min khabarihi. Tidak seperti orang zaman sekarang, beritanya di mana-mana bagus, tapi pengalamannya tentang ilmu cetek, akhlaknya nggak ada, ilmunya juga masih mentah, nggak matang sama sekali.
Wa mu'asyaratuhu atyab min dzikrihi. Pergaulannya lebih baik daripada penyebutannya. Orang mungkin menyebut dirinya adalah orang yang biasa, bukan orang alim, bukan orang kaya, bukan anaknya kiai, bukan anaknya ulama, bukan anaknya seorang wali Allah Ta'ala, tapi pergaulannya dengan masyarakat adalah dirinya adalah seorang wali. Layak dirinya disebut sebagai seorang ulama karena akhlaknya, tutur katanya, perilakunya, perbuatannya menunjukkan semua sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak membantu orang, berlemah lembut, tidak menggurui, tidak pernah berkata kasar, aminun ma'mun, menjaga amanatnya orang dengan baik, tidak pernah berdusta, la yakdzib wa la yakhun, tidak pernah khianat, tidak pernah berdusta, tidak pernah membohongi orang, juga tidak bakhilan wala jabbanan, tidak kikir, tidak pengecut, tidak penakut, lumo sama orang, dermawan dia keluarkan hartanya. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ketika dia datang ke beberapa kampung di sudut negeri di kota Palu sana, kalau dia datang ke desa sana, dia katakan di sini ada madrasah Al-Khairat, tidak ada, maka dia jual kancing bajunya. Kalau sudah habis uangnya, dia jual hatta kancing bajunya, kemudian dia lepas, dia jual. Dia hanya pakai duri dom saja untuk menutupi auratnya. Mereka adalah orang-orang hebat. Wala sababan wala la'anan, tidak pernah mencaci, tidak pernah melaknat sana sini, apalagi melaknat sahabat, melaknat ahlul bait, melaknat habaib, melaknat masyayikh, para kiai, para ulama, para asatidz, tidak. Apalagi melaknat orang-orang yang suci seperti mereka. Wala yastaghil an buddih, sibuk dengan perbuatan baiknya yang harus dia lakukan, bukan justru malah sibuk ngurusi pendapatnya orang lain, perbuatan orang lain, menggunjing hal ehwal orang lain. Wala yashihu bima fi yadihi thayyibat tawiyah, hatinya baik, hatinya sejuk, lembut, hasanun niyah, sahatuhu min kulli syarrin naqiyah, tidak pernah berbuat kejahatan dan tidak pernah memendam satu rencana kejahatan untuk orang. Ingin menyembunyikan sandalnya orang, ingin mencuri daripada haknya orang, ingin menyakiti orang, malam berpikir bagaimana cara ingin menghabisi kehormatan orang tadi itu. Gak pernah. Yang ada adalah apa? Di benaknya, ingin menghargai orang. Besok saya ingin berkunjung ke rumah orang itu, walaupun dia menyakiti saya tetap menganggap bahwa itu adalah teman saya dan dia saudara saya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib selalu dinasihatkan oleh ibunya, jangan kau pejamkan matamu di malam hari, wahai Ali, terkecuali kau maafkan semua orang-orang yang menzalimi kamu, dan kau maafkan mereka. Himmatuhu fima yuqarribuhu min rabbih aliyah, cita-citanya hanya mencari ridhonya Allah, cita-citanya hanya ingin membahagiakan hati Rasulullah, tidak ada yang lain. Ingin membahagiakan hatinya gurunya. Kalau hati gurunya ridho, hati gurunya cinta, hati gurunya senang, bagaimana hatinya Rasulullah? Ya lahum qaum yarda rabbuna min ridahum fasa' fima sa'aw washrab ma'al ghammahum. Cari ridhonya mereka, itu ridhonya Allah dan Rasulnya. Wa nafsuhu ala dunya abiyah, tidak pernah membanggakan dunia, justru malah dia mengelak daripada dunia, enggan dengan yang namanya kenikmatan dunia. Dia jauhi itu dunia. Gak pernah terpikir di dalam benaknya, dengan saya belajar saya jadi orang kaya. La yusirru alal hafwah, tidak pernah bertindak lalai, tidak pernah bertindak yang namanya ceroboh karena memenuhi hawa nafsu. Wala yugdim wala yuhjim, bersikap sejati dan berani. Sejati tapi berani. Haza syaja'ah ma'an nasri, keberaniannya dengan perhitungan. Karena untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela syariat Allah Subhanahu wa taala, membela Rasulullah, ahlul bait dan para sahabatnya. Ini sikap seorang murid dengan kelembutan, dengan tuntunan seorang guru, bukan dengan hawa nafsunya. Sahabat mengikuti hawa nafsu Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak berucap, tidak berbuat terkecuali yang diucapkan oleh Rasul, yang dilakukan oleh Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat Nabi yang lain. Wala yugdim wala yuhjim,
bersikap sejati, berani, bukan bertindak ceroboh. Berani kemudian kepada orang tanpa perhitungan, tidak. Qarinul wafa wal futuwah, haliful haya wal muruwah, selalu menyimpan rasa malu dan sungkan kepada orang lain, tidak ceroboh dalam fatwa. Nah, kemudian sedikit-sedikit ada jawaban difatwakan, menurut saya beginilah. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, kalau ditanya oleh seseorang ulama di zamannya tentang masalah satu permasalahan hukum fikih, maka Sayyidina Imam Al-Habib Abdurrahman, 13 orang laki anaknya semuanya ulama dan aqtab, anak perempuannya semua jadi aulianya Allah Ta'ala dan orang-orang yang salihat. Kalau ditanya tentang permasalahan ilmu, satu ilmu agama, dia katakan yaqulun al-ulama, para ulama berkata begini, bukan kataku begini, fatwaku begini, aku berkata seperti ini, tidak. Siapa Al-Habib Abdurrahman Segaf? Ayahnya Sayyidina Imam Al-Habib Umar Mahdar, datuk daripada Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Ayah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita membanggakan mereka, bukan, tapi kita tiru akhlaknya mereka dalam fatwa, dalam belajar, dalam akhlak, dalam bermuamalah. Ikuti. Halifal haya wal muruwah, selalu menyimpan rasa malu, sungkan, penuh kehormatan. Yusif kulla ahadin min nafsihi wa la yantasif laha min ahad, memberi contoh yang baik kepada orang lain, bukannya malah mencerca orang lain akan perihal orang lain. Sayyidina Imam Al-Habib Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ketika dia melihat ada seseorang tua yang berwudu dengan cara yang salah, maka Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah yang mulia ini, mendatangi orang tua tersebut dengan mengatakan, Pak, wudu kalian salah, wudu kamu salah. Tidak. Dia katakan, wahai bapak yang mulia, Anda coba, saya ingin berwudu Pak, barangkali mungkin cara wudu saya ini salah, cara wudu saya ini kemudian keliru, atau mungkin ada yang perlu untuk dibenahi, tolong Bapak koreksi cara wudu saya. Apakah benar, sudah benar, ataukah masih ada yang keliru? Si bapak yang wudunya salah tadi mengatakan, kau siapa wahai kisana? Aku adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ibuku adalah Fatimah Zahra binti Sayyidina Rasul. Maka kemudian orang tua itu mengatakan, kalau gitu kau cucu Rasulullah? Iya. Kau masih muda ya? Iya. Coba wudu. Berwudu Sayyidina Hasan seperti cara wudunya Rasulullah. Praktek sunnah Rasulullah semua dia lakukan dan dia praktekkan, sehingga orang tua tersebut bertakbir kepada Allah Ta'ala dan kemudian mengatakan, Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sungguh wudu yang kau lakukan wahai Hasan adalah wudu datukmu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wudu orang tua yang seperti aku ini yang keliru. Justru aku yang harus kau koreksi, bukan aku yang mengkoreksi wudumu. Jadi caranya bagaimana dia? Wala yantasib laha min ahad, bukan mencerca perbuatan orang lain. Dia berikan contoh yang baik tanpa mencerca, tanpa mengatakan kau yang keliru, kau yang sesat. Tidak. Berikan contoh. Kita buka bagaimana pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mencerca A, jangan mencerca yang B. Contohkan bagaimana akidah Ahlus Sunnah. Tunjukkan, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, supaya masyarakat tahu, oh ini jalan yang baik. Faya ikhwan yang dimuliakan, in u'ti syakar wa in muni'a sabar. Sikap seorang murid, kemudian dia jika diberi, dia berterima kasih. Ucapkan jazakumullah khairal jaza, jazakumullah ahsanal jaza. Jika tidak diberi, dia sabar, hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia dizalimi, dia beristighfar. Jika dia berbuat zalim kepada orang lain, dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan minta ampun kepada orang yang dia zalimi. Tapi kalau dia dizalimi, afa wa ghafar, maka dia memaafkan dan dia mengampuni orang yang menzalimi dirinya. Sudah, dia ambil lalu, dia taghafal. Ya, kemudian dia merasa apa? Acuh tak acuh dengan yang namanya kezaliman yang pernah dia terima dari orang lain. Dia taghafal an ghairihi min zulmin wa kibrin wa hasadin wa hikdin wa ghairi dzalik. Yuhibbul khumul wal istitar, lebih suka menutup kelebihannya, tak suka menampakkan kelebihan ilmunya, menutup diri. Kau anaknya fulan, ya mungkin ayah saya begitu pandanganmu, tapi saya bukan seperti ayah saya. Saya ingin berusaha seperti ayah saya yang baik.
Saya kepingin jadi seperti datuk saya yang baik. Bukan dia membanggakan ayahnya, membanggakan datuknya. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata yaqulu ha ana. Dia menunjukkan bahwa saya seperti ayah saya, seperti datuk saya, seperti nenek moyang saya yang soleh, yang alim. Bukan dia membanggakan ayahnya, membanggakan datuknya, sementara perilakunya dia jauh di belakang. Ma baina samai wasumur sat, antara langit dengan sumur yang sat. Wa yakrahu zuhur wal ishtihar, tidak ingin menunjukkan kepada orang lain apa? Tentang kelebihan dirinya, tentang musyuhrah dirinya, zuhurnya dia, pakaiannya dia, tidak. Zainnya dia, penampilannya dia, dalam cara kaidah dia berceramah, kaidah dia kemudian memfatwakan di atas mimbar, tidak. Bukan itu yang dia inginkan. Sikap seorang murid adalah justru malah menampakkan akhlaknya, khumulnya, dia tampakkan lewat pengalamannya, ngajinya dia kepada kiai, ngajinya dia kepada habaib, ngajinya dia kepada para masyayikh, tutur katanya. Qalbuhu ala taksirihi fi ta'ati rabbih mahzun. Dia memusatkan perhatian hatinya semua kepada taat kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya ada satu ketaatan yang pernah tertinggal, mahzun, sumpah dia, sedih. Ya Allah, kenapa hari ini saya tidak tarawih? Kenapa hari ini saya tidak sholat witir? Kenapa hari ini saya begini? Kenapa hari ini saya tidak sedekah? Kenapa begini? Kenapa begini? Dia merasa iri, dia merasa, ya Allah, kenapa kurang dalam diri saya, ya Allah. Orang lain bisa naik pangkatnya ke sisimu, ya Allah, yang terdekat, sementara aku masih di bawah. Ghibtah namanya. Iri yang baik adalah ghibtah. La yudahin fid din, tidak pernah meremehkan masalah agama. Jika ada orang lain yang melakukan satu tindakan kecerobohan dan kekeliruan, walau itu teman akrabnya, dia katakan tindakanmu salah. Tidak lantas kemudian dia akrabnya, temannya, sahabat karibnya dia, lalu dia mengatakan, karena kau adalah sahabat karibku, karena kau adalah temanku, tindakanmu tetap hebat, bagus. Tidak. Kalau salah dia katakan salah, kalau benar dia acungkan jempol. La yudahin fid din. Tidak boleh main-main dalam hal agama. Nabi diremehkan, katakan itu keliru. Tidak boleh dibela kalau ini adalah orang yang salah. Ada ulama yang kemudian dicaci dan dimaki, katakan keliru. Jangan dikatakan kalau orang mencaci ulama, kiai, habaib, masyayikh adalah orang yang benar. Tidak. La yudahin fid din. Tidak boleh meremehkan agama. Itu tugas seorang murid dan sikap seorang murid. Wala yurdil makhluqin bisukhti rabbil alamin. Dan juga tidak kemudian ingin mencapai dan mencari ridha dan senangnya teman-teman kita, makhluk Allah Ta'ala, manusia ini semuanya, mencari ridhanya makhluk demi mencari murkanya Allah. Ingin menggapai cintanya orang, tapi dengan cara melakukan perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah Ta'ala. Tidak. Itu bukan sikap seorang murid. Sikap seorang murid adalah mencari ridhanya Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah ridha, Allah akan turunkan ke dalam hati setiap hamba Allah Ta'ala di muka bumi untuk cinta kepadanya. Bukan sebaliknya. Mencari ridhonya makhluk dalam rangka ingin mencari murkanya Allah Ta'ala. Kebalik ini. Ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, ya'nas bil wahdah wal infirad. Dia lebih senang dengan sendiri dan menyendiri. Dalam kesendiriannya dia kepada Allah Ta'ala, terasing dia dalam keheningan malam. Ketika ada dia di sudut rumah, di sudut desa, dia mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh daripada keramaian masyarakat. Itu yang dia inginkan. Saat dia ada di dalam bis, pakai tasbih, baca sholawat, baca burdah, baca maulid, baca Quran, baca tasbih. Wa yastawhish min mukhalatatil ibad. Dia merasa tidak senang kalau banyak bergaul dengan banyak orang, kelakar tawa, bicara dunia, tentang wanita, harta, dolar naik, BBM naik, keadaan yang tidak menentu, virus di sana sini, corona di sana sini, gak ada artinya. Bicara tentang hal-hal yang manfaat. Gak banyak bergaul dengan orang banyak, tapi justru malah bergaul dengan beberapa orang yang bermanfaat. Bergaul dengan orang tetap, tapi dengan pergaulan yang wajar ala kadarnya, dengan akhlak tetap, tentunya dengan landasan akhlak itu tetap. Tidak boleh tidak, akhlak tetap harus dijaga di depan. Begitu. Wala talgahu illa ala khairin ya'malu. Setiap orang bertemu dengan dia
orang akan mengatakan ini orang muamalahnya baik. Tunjukkan akhlak. Kau seorang murid, tunjukkan akhlak. Ketika kau ada di pondok, kau adalah seorang murid, predikatmu. Kau di luar pondok, predikatmu juga seorang murid. Jangan lepas kopiah, jangan lepas sarung, jangan lepas daripada selendang, jangan lepas daripada baju piyama, jangan lepas daripada kitab dan siwak, jangan lepas daripada namanya pulpen dan untuk mengambil istifadah dari ilmu yang kau dapatkan di beberapa majlis yang lain. Begitu. Aw ilmin yu'allimuhu yurja khairuh wa la yukhsha syarruh. Ketika dia bertemu dengan orang lain, ya belajar. Dia keruk ilmunya, dia ambil manfaat hikmah nasihat-nasihatnya. Yang dia inginkan adalah kebaikan, tapi dia tidak takut akan kejahatannya, akan keburukan-keburukannya. Dia ingin selalu husnudzan kepada orang. Ini bukan orang jahat, ini orang baik. Kemudian wala yu'dhi man adzah, tidak pernah menyakiti siapapun walau orang-orang menyakiti dirinya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi pernah sekali waktu kemudian dicecerkan yang namanya beling, pecahan kaca di depan rumah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Ketika Al-Habib Ali kemudian lewat dari rumah tersebut ingin menuju ke masjidnya, yaitu Masjid Riyadh di kota Siwon sana, maka kaki Al-Habib Ali pun berdarah karena terinjak dengan pecahan kaca. Maka orang-orang mengatakan, ya Habib, yang mencecerkan beling ini adalah orang-orang yang gak suka dengan kamu. Kata Al-Habib Ali, diam kamu. Barangkali hatinya dia belum tahu siapa aku. Aku selalu mendoakan dia adalah dia ada orang baik. Orang tuanya orang baik, kakek neneknya adalah orang baik. Satu saat Allah Ta'ala akan sadarkan dia, dan dia akan menjadi orang yang lebih baik daripada aku ini. Doa Al-Habib Ali ini didengar oleh Allah Ta'ala yang maha mendengar. Maka nyatanya orang-orang yang mencecerkan beling pecahan kaca tadi menjadi murid sejatinya Al-Habib Ali bin Muhammad dan menjadi ulama, orang yang bermanfaat ilmunya untuk umat. Semua dengan tutur kata. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi, kata Sayyidina Ali. Cobaan musibah itu sudah terwakili dengan yang namanya ucapan. Hati-hati. Jangan kau ucapkan kecuali adalah ucapan yang baik. Jangan ucapan yang buruk. Wala yajfu man jafah, tidak pernah bersikap buruk kepada siapapun orang yang menjauhi dirinya. Tidak pernah berprasangka buruk kepada orang. Kenapa orang itu jauh dari aku? Kenapa dia gak mau bersahabat dengan aku? Tidak. Selalu bersikap baik, bertutur kata baik, bersikap baik, pandangnya baik, sorot matanya baik. Kannakhlah turmi bil hajar fatarmi bir rutab. Anda lihat bagaimana sebuah pohon kurma. Jadikan seorang murid itu, predikatmu sebagai seorang murid, wahai ikhwan, wahai akhwat, layaknya seperti pohon kurma. Pohon kurma ini memberikan buahnya kepada orang lain yang melempari dirinya. Ada sebuah pohon kurma, dilempari pohon kurma itu dengan batu. Tapi apa dia? Fatarmi bir rutab. Tapi kemudian pohon kurma itu pun memberikan juga yang namanya buah rutab, buah kurma yang segar kepada yang melemparinya dengan batu tadi. Dilempari dengan yang namanya sesuatu benda yang keras, diberikan yang namanya buah yang manis. Jadikan kau seperti itu wahai murid. Wa kal ardi yutrah 'alaiha kullu gabih, dan juga jadikan dirimu layaknya seperti tanah. Tanah ini disiram dengan kotoran pupuk, tapi dia selalu menghasilkan sesuatu yang berguna dan baik. Tanaman ini kalau kemudian tidak bisa tumbuh tanpa pupuk yang jelek, tanpa pupuk yang kemudian yang dihasilkan daripada kotoran hewan, kotoran sapi atau mungkin kotoran kambing, tapi dia menumbuhkan yang namanya tumbuhan yang baik dan berguna. Buahnya pun juga berbuah dengan buah yang manis. Yang memberikan pupuk atau memberikan kotoran tadi juga merasakan yang namanya manis buahnya atau manis hasil yang didapat daripada tanaman tadi itu yang dia tanam. Apa ya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah. Lalu dilanjutkan oleh beliau Imam Haddad, wala yakhruju minha illa kullu malih taluhu anwaru sidqihi ala zahirih. Tanda-tanda kejujuran dia sebagai seorang murid yang sejati itu sudah nampak pada lahiriahnya. Malamih wajhi. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf ketika datang ke kota Siwon ingin belajar di tempat Al-Habib Ali bin Muhammad, maka pamannya Ammuh Al-Habib Abdullah bin Umar mengatakan, saya sudah lihat pada wajah keponakanku ini Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf ini malamihil wilayah fi wajhi, tanda-tanda kewalian pada wajahnya sudah nampak,
kejujuran dia untuk datang belajar nampak pada hatinya, sehingga kemudian menyiratkan pada wajahnya adalah siratan dia sejatinya seorang murid. Wa yakadu yufsih ma yura ala wajhihi amma yudmiru fi sarairihi. Dia selalu menampakkan senyum bahagia walaupun hatinya terluka, walaupun hatinya susah, hatinya sedih, tetap menampakkan yang namanya senyum. Al-Habib Anis lihat bagaimana senyum, selalu senyum walau dalam keadaan kondisi yang kurang sehat. Senyum dan senyum kepada tamunya, tidak pernah menampakkan kemarahan, kebencian kepada orang. Sa'yuhu wa himmatuhu fi ridha maulah. Semua usahanya yang dia jalankan hanya ridha, untuk mencari ridhanya Allah, menggapai ridhanya Allah, ingin mencari wajahnya Allah, ingin mencari wajahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semua gerak-geriknya adalah mengikuti mutabaah bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 4 poinnya adalah 4 daripada tanda-tanda sifat dan juga sifat tanda dan sifat seorang murid yang sejati adalah seperti itu, sebagaimana dituangkan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mengikuti daripada tuntunan gurunya. Yang jelas tuntunan gurunya adalah tidak luput daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan juga lewat fatwa-fatwa guru dari guru dan guru, musalsalatan minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hamadi. Berguru mengambil daripada gurunya, gurunya mengambil daripada gurunya, hingga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menjaga perintah Allah, menjaga perintah Rasul, menjauhi larangan Allah Ta'ala dan Rasul, dan senantiasa mensyukuri karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah tidak kemudian memiliki sifat kecemburuan kepada orang lain, akan pangkat orang lain, akan kenikmatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang lain, dan berperilaku senyum, indah, ridha, bahagia. Kalau ada orang lain yang punya keunggulan, dia juga bersyukur kepada Allah Ta'ala akan keunggulan sahabatnya, tidak menaruh dendam kepada orang lain, sopan, santun kepada semua orang, dan tidak pernah menampakkan yang namanya kelebihan ilmunya. Walau dia sudah baca kitab 1000 kitab, dia sujud di atas jamrah 1000 kali dia sujud, dia tetap mengatakan bahwa saya tetap pada titik nol. Kata Al-Habib Segaf Baharun, dawuh daripada abahnya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullahu rahmatal abrar, dikatakan, wahai Segaf, jadikan kau selalu dalam titik nol, kau bukan siapa-siapa, sejatinya seorang murid. Maka kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, begitulah, itu yang didapat oleh orang tua-tua kita pada zaman dahulu, seperti itu, menasihatkan kepada anaknya dengan nasihat yang baik, bukan diajarkan untuk cari uang, bukan diajarkan untuk yang namanya menjadi orang yang kaya dan sukses dalam masalah dunia, tidak, tapi sukses dan kaya dalam masalah akhiratnya. Kaya, innal ghina ghinan nafs, kaya itu adalah kaya jiwa seseorang. Ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah menguatkan hati kita. Allah Ta'ala mudah-mudahan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan di penghujung bulan Ramadan ini, semoga Allah Ta'ala izinkan kita untuk menggapai malam Lailatul Qadar allati khairun min alfi syahr, dan Allah Ta'ala tidak kemudian keluarkan kita dari bulan yang suci ini terkecuali Allah Ta'ala ampuni semua dosa-dosa kita, Allah terima taubat-taubat kita, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang al-itik minan niran, dibebaskan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipertemukan kita kepada bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik. Dipertemukan kita dengan para alim ulama, dipertemukan kita dengan orang-orang yang salihin, para hukama, para aulia, para sulaha, nujaba, dan juga anak keturunan kita oleh Allah Ta'ala diberikan menjadi anak-anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi ulama amilin, aulia, dan orang-orang yang salihin. Dan semoga Allah Ta'ala sebagaimana Allah kumpulkan kita bersama dalam keadaan taat kepada Allah, kita rindu akan selalu tunduk dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu merindukan Al-Quran, selalu kita bersama dan bersanding bersama dengan Al-Quran, bersanding bersama dengan hadis Rasulullah SAW, bersanding bersama selalu dengan kalam para alim ulama salihin, nasihat-nasihat para arifin billah, orang-orang yang soleh insyaAllah. Dan juga insyaAllah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan selanjutnya kita selalu bersama dengan Al-Quran, karena madrasah Ramadan adalah madrasah untuk menembeleng kita menjadi orang yang baik, sampai selayaknya kita menjadi orang yang masuk dalam predikat minal muttaqin insyaallah, termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.